Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin, dosen ekonomi syariah dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya adalah peserta PKDP 2025 PTP UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membahas materi mengenai penerapan fungsi linier, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Baik, langsung saja kita mulai ya. Ini ada daftar isi, pendahuluan, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Fungsi linier memiliki kegunaan untuk diterapkan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, di mana penerapannya itu antara lain ada di fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, permintaan adalah bagian yang penting ya, terutama dalam ekonomi mikro, di mana fungsi permintaan ini merupakan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya atau jumlah barang yang diminta itu ada banyak ya. Di sini dicontohkan ada harga barang tersebut ya atau PX ya, price. Kemudian ada harga barang lain ya. Selain dari X, misalkan ada barang Y dan juga barang Z, itu biasanya barang-barang yang bisa menggantikan barang tersebut, gitu ya, atau barang-barang alternatif. Kemudian ada juga pendapatan konsumen itu memengaruhi jumlah yang diminta ya. Kemudian ada juga selera konsumen juga memengaruhi jumlah barang yang diminta. Oke. Kemudian fungsi tersebut ya, karena mengandung banyak variabel yang itu tidak mungkin digambarkan dalam 2 dimensi, ya, maka akan dipilih satu variabel bebas di mana variabel tersebut sangat mempengaruhi variabel tidak bebasnya. Dalam hal ini adalah variabel jumlah barang yang diminta atau Q. Maka diambil satu variabel yang paling berpengaruh, yaitu variabel P. Di mana di sini tulis Qx sama dengan fungsi dari Px, yaitu jumlah dari barang tertentu. Ya, di sini tulis X itu dipengaruhi oleh harga barang tertentu tersebut, yaitu Px. Kemudian bentuk umumnya adalah Qx sama dengan A min B Px, di mana negatif B atau min B ini adalah gradien atau slope atau kemiringan garis. Ya. Oke, berikutnya. Jika digambarkan, maka berbentuk garis linier ya atau garis lurus, di mana ini adalah garisnya turun ya. Karena slope atau gradien atau kemiringan garisnya itu negatif. Kemudian untuk koordinatnya ya, koordinat X-nya atau horizontalnya itu diganti dengan Q atau kuantitas atau jumlah barang. Kemudian untuk koordinat vertikal yaitu Y ya diganti dengan P atau price atau harga ya. Jadi hubungan antara Q dengan P ini adalah negatif ya atau bertolak belakang.
Jika harganya naik, ya, maka jumlah yang diminta akan turun. Begitu pula ketika harga itu turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Maka di sini dikatakan sebagai hukum permintaan, gitu ya. Contoh fungsi permintaan. 20 ton beras akan terjual jika harganya Rp16.000 per kilo. Dan 30 ton beras akan terjual jika harganya Rp12.000 per kilo. Tentukan bentuk fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Jadi di sini ada soal ya terkait dengan permintaan terhadap beras, gitu ya. Kemudian di sini diminta menggambarkan fungsi permintaannya, ya, baik itu berupa persamaan maupun grafiknya, gitu ya. Maka di sini disimbolkan ya, karena ini terkait dengan matematika ya, maka disimbolkan, yaitu di mana 20 ton beras itu adalah disimbolkan Q1 ya, permintaannya atau jumlah yang diminta ya, 20, kemudian harganya Rp16.000 per kilo, atau di sini ditulis P1 ya, harga 1, 16 ya. Jadi di sini disederhanakan ya, ini dalam ribuan berarti ya, 16 dalam ribuan. Harganya Rp12.000 per kilo ya, itu akan terjual 30 ton beras. Maka di sini disimbolkan Q2-nya 30 dan P2-nya 12 ya, dalam ribuan. Maka kemudian dibuat persamaan garisnya ya, di mana variabel Y itu diganti menjadi P dan variabel X-nya itu diganti menjadi Q. Maka didapatkan ya, langsung saja ini rumusnya menjadi Q ya sama dengan 60 dikurangi 2,5 P ya, di mana Q itu adalah jumlah beras ya yang diminta dan P adalah harga ya, harga beras tersebut. Maka di sini fungsi Q-nya itu adalah QD ya, D-nya itu demand ya, QD kecil. Oke, berikutnya. Nah, ini setelah didapatkan persamaannya ya di slide sebelumnya ini ya, Q sama dengan 60 min 2,5 P, maka kemudian modelkan gitu ya, digambarkan dalam sebuah grafik ya. Di sini saya menggunakan aplikasi desmos.com ya, atau aplikasi kalkulator grafik. Maka didapatkan grafik seperti ini ya, di mana ini kurvanya turun ya. Kita lihatnya dari kiri ke kanan, itu garisnya menurun sesuai dengan fungsi permintaan yang saya jelaskan sebelumnya. Demikian pembahasan mengenai fungsi permintaan ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.